Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 5 hari lalu, pemirsa, mengakibatkan permukiman warga di Dusun Sumbersari dipenuhi material vulkanik. Kini, beberapa warga sudah mulai kembali ke rumah mereka. Sudah bersama kami ada Henrich Tera, jurnalis kami yang berada di lokasi. Tera, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini permukiman warga? Baik, selamat sore Anggi dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Dusun Sumbersari yang merupakan salah satu dusun yang terdampak paling parah akibat adanya letusan Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu. Dan bisa dilihat bahwa di depan saya saat ini merupakan salah satu bangunan rumah yang terdampak oleh letusan Gunung Semeru yang terjadi pada hari Rabu lalu. Bisa dilihat bahwa hampir setengah dari rumah yang ada di depan saya ini, sisanya itu hanya bisa dilihat dari tengah ke atap saja. Namun dari tengah ke bawah itu tertutup material dari letusan Gunung Semeru yang terjadi pada hari Rabu lalu. Dan juga bisa dilihat bahwa di tempat saya berada ini tidak ada warga yang memang beraktivitas karena sudah dihimbau bahwa tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan ketika hujan turun maupun ketika hari sudah sore sekitar pukul jam 4 ke atas itu tidak boleh ada warga yang bisa masuk ke daerah sini. Dan juga di depan saya ini bisa saya gambarkan bahwa ada tiang listrik yang juga terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru, di mana tiang listrik tersebut memang masih berdiri kokoh, namun kabel-kabelnya itu sudah terputus sehingga tidak ada aliran listrik lagi yang boleh masuk yang bisa diakses oleh warga di sekitar Dusun Sumbersari ini. Dan juga kalau dilihat bahwa desa ini memang seluruhnya lumpuh karena memang terjadi ketika saat erupsi Semeru terjadi bahwa desa ini merupakan desa yang paling dekat dengan puncak, yaitu hanya berjarak dengan 7 km. Dan tepat di depan saya, jika pemirsa bisa melihat, masih ada kepulan-kepulan asap yang memang sedang berjalan begitu, atau kepulan-kepulan asap yang sedang naik. Karena memang beberapa saat lalu telah terjadi secondary eruption, di mana secondary eruption itu merupakan hasil dari bentuk aktifnya Gunung Semeru yang masih di dalam status level 4, dalam status kondisi awas seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Dusun Sumbersari ini berada di zona merah, di mana di zona merah itu seharusnya tidak ditempati oleh para penduduk yang berada di sekitar Dusun Sumbersari ini. Waktu Gunung Semeru erupsi tahun 2021, pemerintah telah membangun hunian tetap dengan jumlah sekitar 1.951 hunian tetap, yaitu hunian tetap tersebut berada di Dusun Sumber Makmur yang jaraknya hanya sekitar 5 km. Namun warga-warga yang ada di desa ini tetap ingin kembali ke Desa Sumbersari dengan alasan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian di sana karena memang mereka tergantung mata pencahariannya di sini, di mana di tempat ini itu mata pencahariannya seperti ada yang menanam salak, lalu ada yang menambang pasir, serta ada yang menanam palawija dan lain-lain. Demikian Anggi yang bisa saya laporkan. Baik, Tera, sudah ada informasi bahwa area untuk yang diwaspadai meluas ya, menjadi 25 km begitu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di lokasi saat ini? Apakah memang karena curah hujan yang masih terus terjadi sehingga ada informasi seperti ini supaya warga terus waspada, Tera? Ya betul Anggi, memang ketika saya sudah berada di sini sejak 5 hari yang lalu, sekitar jam setengah 1 hingga sore hari itu selalu turun hujan, di mana hujan tersebut mengakibatkan adanya secondary eruption dan juga berdampak pada jembatan Geladak Perak yang berada di salah satu dusun yang tidak jauh jaraknya dari Desa Sumbersari ini, di mana jembatan Geladak Perak tersebut jika hujan turun dan juga diikuti dengan aliran lahar dingin, maka jembatan tersebut akan tertutup dengan abu material vulkanik. Dan bisa dilihat juga bahwa di depan saya ada kepulan asap yang membumbung tinggi ke atas, dan itu merupakan sisa-sisa atau dari aliran lahar dingin yang memang sedang mengalir ke arah jembatan Geladak Perak seperti itu, Anggi. Dan juga untuk himbauan, PVMBG telah menghimbau bagi warga yang ada di sekitaran daerah kurang lebih 8 km itu agar tidak melakukan aktivitas, karena memang apabila aktivitas tetap dilakukan dalam radius 8 km itu akan membahayakan bagi warga yang memang melakukan aktivitas di daerah tersebut. Lalu juga PVMBG telah mewanti-wanti warga agar yang berada di sekitaran 8 km itu untuk tetap
menghindari daerah-daerah aliran sungai karena lahar dingin itu akan jalan lewat melalui aliran-aliran sungai sehingga warga dihimbau untuk menjauhi aliran-aliran sungai yang ada di sekitar pemukiman. Demikian Anggi. Baik, Heinrich Tera melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.